Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Surprise teman-teman, Bitcoin naik ke 30.000 ya, luar biasa sekali hari ini. Teman-teman diperdagangkan di kisaran 22 Juni, market sangat-sangat positif. Kita akan bedah seperti apa kondisi dari market saat ini dan kita akan lihat dulu dari kalender ekonomi seperti biasa teman-teman. Jadi dari kalender ekonomi kemarin kita dapat beberapa data. Siangnya itu aku agak was-was ya. Kenapa? Karena data CPI daripada Inggris itu mengalami posisi stagnan. Artinya inflasinya tetap bertahan tinggi di 8,7%. Ini menimbulkan spekulasi saya pribadi melihat bahwa kayaknya Inggris ada possibility untuk kembali naikin suku bunga ke depannya, teman-teman. Dan ini tentunya takutnya, karena kan malamnya itu ada speech dari Jerome Powell ya, ada testimoni, teman-teman. Takutnya Jerome Powell bakalan hawkish. Nah, ternyata gimana speech-nya? Bener aja nih, Jerome Powell hawkish di perdagangan kemarin ya. Jerome Powell mengatakan bahwa mereka masih akan melawan inflasi sesuai dengan target utama mereka, yaitu menurunkan inflasi sampai ke 2%. Dan dari statement Jerome Powell ini, dari yang sebelumnya mereka berpikir bahwa wah suku bunga cukup aja nih sampai di 5%. Dan ya argumennya adalah Jerome Powell masih membuka kemungkinan untuk yang namanya menaikkan suku bunga. Ini cukup mengerikan karena dia melihat bahwa data dari inflasi yang sekarang itu kemungkinan ini bakalan masih naik. Jadi masih ada indikasi hawkish di perdagangan kemarin ya. Itu market Amerika Serikat apa namanya dari S&P 500 kemarin anjlok 0,5%, kemudian dari gold juga anjlok teman-teman. Tapi anehnya Bitcoin malah rally. Ini sesuatu anomali yang terjadi pada market. Jadi itu kondisinya Jerome Powell masih hawkish. Kemudian kalau kita lihat juga dari berita yang kemarin, mereka Jerome Powell itu setelah testimoni itu kan dapat yang namanya sesi wawancara. Dia mengatakan bahwa kripto ini sebenarnya punya kemampuan, punya kekuatan tersendiri, teman-teman. Ini yang bikin market agaknya sedikit menguat ya. Dia sih lebih banyak berbicara soal CBDC atau Central Bank Digital Currency yang tentunya CBDC ini akan menjadi salah satu mata uang yang bakalan prospek. Artinya itu yang bakalan dipakai. Mata uang yang berbasiskan dengan kripto. Tapi ini tentunya bukan bermaksud menyinggung Bitcoin ya. Ini lebih kepada ya menyinggung aset yang berbasiskan dengan teknologi blockchain. Kurang lebih seperti itu. Jadi at the end bisa dibilang Jerome Powell sendiri cukup welcome sama yang namanya CBDC dan tentunya menarik untuk kita lihat seperti apa respon daripada market kemarin. Nah, banyak teman-teman yang kemarin itu berspekulasi soal, wah ini Bitcoin bull trap, ini Bitcoin cuma naik sementara untuk menjebak retail dan lain sebagainya. Teman-teman, kalau teman-teman ngikutin berita ya, berita. Jadi Glassnode itu pernah ngasih sebuah gambaran. Ini gambaran berupa view soal akumulasi ya. Jadi entitas dengan saldo di bawah 100 Bitcoin meningkat kepemilikannya secara berarti, teman-teman. Ini adalah berita yang menurut saya sebagai point of view terhadap akumulasi yang dilakukan oleh whales sebenarnya. Jadi eh, entitas yang namanya wallet-wallet ini cuma nyimpan di walletnya sekitar 100 Bitcoin, nggak lebih teman-teman. Tapi itu meningkat dan menyerap sampai 254% pasokan yang ditambang selama sebulan terakhir. Ini artinya ada akumulasi yang sangat besar dari wallet dengan kepemilikan di bawah 100 Bitcoin. Pasti banyak orang yang berasumsi, wah ini apa namanya? Ini retail yang melakukan akumulasi sebanyak itu. Menurut saya sih enggak ya. Itu kerjaan dari Wheels. Dan di hari berikutnya kita sudah sempat kasih saya sendiri kasih info sih ataupun kasih sebuah pandangan ya. Jadi akumulasi yang dilakukan dengan wallet kepemilikan kecil yang banyak itu kemungkinan adalah Wheels. Wheels-nya nyimpan di banyak wallet. Sehingga ini mengecoh yang namanya data-data dari Glassnode seolah-olah yang melakukan akumulasi adalah retail. Ya, jadi Bitcoin pause sibuk sementara banyak orang menyaksikan harganya menyusut. Jadi di sini aja kita udah tahu nih dari tweet dari sentimen. Itu hari Selasanya.
Jadi dari dua analisa ini sebenarnya sudah mengindikasikan memang akumulasi sudah dilakukan jauh sebelum-sebelumnya dan baru terdeteksi di hari Senin ya. Kemudian di hari Selasanya itu kembali coba dibuat analisa yang lebih terperinci dari beberapa analis, tentunya menggunakan yang namanya data on chain. Dan kita lihat kemarin Bitcoin ngepump sangat-sangat signifikan dalam waktu 1 hari aja. Itu luar biasa. Nah, kita balik lagi nih sama sebuah statement yang dilontarkan oleh Kim Jong Un. Jadi ini tweetnya di post kapan nih? Sekitaran tanggal 17 ya. Ini udah agak lama sih itu. Oh, tanggal 21 Juni, teman-teman. Ini di post ya. Ini dia mengatakan gini, bahwa kenaikan yang terjadi pada Bitcoin ya, itu bukan short squeeze. This is not short squeeze. Ini adalah ya pasar memang ada yang beli Bitcoin, teman-teman. Jadi chart yang warna ungu ini merupakan sebuah chart short squeeze. Ya, kalau dia panjang berarti ada short squeeze yang tinggi. Itu terjadi waktu di bulan Juni tanggal 12 kemarin. Dan yang terjadi sekarang itu bukan short squeeze. Harga Bitcoin memang naik dengan short squeeze yang sangat kecil. Ini mengindikasikan memang pump yang terjadi pada market Bitcoin itu memang bukan trap. Ini sebuah sinyal positif sebenarnya buat market untuk terus-menerus teman-teman untuk kedepannya ya. Nah, kita akan balik lagi dulu ke pembahasan hari ini. Ada news apa ya? Hari ini ada news dari beberapa speech dari beberapa member FOMC. Salah satunya adalah Christopher Waller yang bakalan speech di siang hari nanti jam 3, teman-teman. Kemudian juga ada Bank of England yang bakalan mengambil keputusan soal suku bunga mereka. Ini bisa menyebabkan market sedikit bergejolak, jadi hati-hati. Terus ada member Bowman akan speech juga memberikan testimoninya. Jerome Powell masih akan ada testimoni untuk hari ini, jadi lebih hati-hati aja teman-teman. Jadi Rabu dan Kamis itu akan ada testimoni. Makanya teman-teman yang udah cuan hari ini, ya jangan lupa bersyukur ya, jangan lupa untuk, ya itulah teman-teman. Jadi itu beberapa news hari ini. Nah, kita akan intip sekilas ya untuk Fed Rate Monitor Tool-nya atau perangkat suku bunga The Fed. Nah, setelah statement kemarin dari Jerome Powell yang hawkish tapi kayaknya masih sedikit membuka ruang, teman-teman. Jadi kenaikan suku bunga itu masih bakalan tetap berlangsung dengan catatan inflasinya harus naik dulu. Kalau The Fed melihat indikasi-indikasi data CPI, PPI, dan juga PCE masih menguat, maka bisa jadi The Fed masih bakalan naikin suku bunga. Tapi dia melihat bahwa tidak menaikkan suku bunga adalah menjadi sesuatu yang bijak. Itu kemarin aku post juga di komunitas teman-teman, beritanya ini ya. Nah, apa yang akan Fed lakukan, keputusan apa yang akan diambil ketika FOMC di tanggal 25 sampai 26 Juli nanti, itu akan ditentukan sama indikator yang akan kita lihat setiap waktunya, artinya CPI, PPI, PCE. Dia akan lihat nih, kalau misalnya prudence, kalau misalnya bagus, inflasi terkendali, ya tidak menaikkan suku bunga adalah sebuah langkah yang bijaksana. Ini adalah statement yang cukup dovish juga. Jadi dia hawkish ya, dia dovish juga iya. Makanya kalau kita lihat dari Fed funds rate itu cenderung bukan Fed funds tool ya. Ya jadi monitor suku bunga lah istilahnya itu mengalami sedikit penurunan. Artinya makin banyak orang yang yakin bahwa the Fed ada kemungkinan tidak naikin suku bunga sesuai dengan yang kita lihat dari testimoninya kemarin. Tapi hari ini masih ada testimoni, jadi ini masih akan berubah, teman-teman. Ya, itu sementara datanya kalau kita lihat. Berita yang lain, ada beberapa exchange yang sekarang berbondong-bondong masuk. Setelah kemarin beritanya ada BlackRock, ada Fidelity, ya kan? Nah, kemudian ada beberapa exchange lagi yang akan masuk. Seperti contohnya, bukan beberapa exchange, tapi beberapa institusi besar yang akan menawarkan yang namanya ETF Bitcoin. Jadi itu ada Bitwise, ada Wisdom Tree, ada Invesco yang mengajukan berkas untuk ETF spot. Ini adalah 3 perusahaan manajer investasi yang cukup besar juga, mengelola dana yang sangat besar. Itu udah mulai melirik, teman-teman. Karena ya mereka punya leading yaitu BlackRock. Pemimpinnya udah duluan nih di depan, masa anak buahnya nggak ikut? Pasti kedepannya bahkan banyak lagi produk-produk seperti ini. Produk-produk serupa, manajer investasi akan berbondong-bondong masuk lagi. Tentunya ini memberikan sentimen yang sangat-sangat positif untuk market.
Berita yang lain itu ada Citadel, ada Fidelity, dan juga Sword yang meluncurkan exchange baru. Exchange barunya itu dikasih nama IDX Market ya. IDX Market ini semacam exchange gitu yang memang sudah diregulasi, teman-teman. Kabarnya udah ada ya. Kalau teman-teman cek di Google, IDX Exchange itu udah bisa diakses. Mana ya? Mungkin IDX Exchange. Kita coba cek. Nah, ini teman-teman, idx.org. Kita udah bisa nih melakukan transaksi di sini ya. Kita udah bisa melakukan KYC dan lain sebagainya, bisa daftar. Itu mulai dari 22 Juni pendaftarannya, teman-teman. Udah banyak yang nunggu ya. Jadi ini menarik. Nah, masalahnya adalah eh, kita kan lihat nih, ini sebuah asumsi ya. Kita kan lihat nih dari Coinbase, dari Binance itu kan udah dihajar habis-habisan oleh SEC. Lah kok ini tiba-tiba ada exchange baru? Apakah ini adalah exchange yang dikehendaki oleh pemerintah di Amerika Serikat? Ya kita nggak tahu teman-teman. Itu narasi spekulasi aja. Itu terus ada Hong Kong yang bakalan bikin regulasi untuk stablecoin mulai dari 2024. Ini adalah sebuah berita yang sangat bagus ya. Dukungan dari Hong Kong benar-benar bagus banget. Infrastrukturnya dibangun besar-besaran, regulasinya dibangun, dan siap-siap aja ketika Amerika nggak mampu untuk melihat kripto ini sebuah masa depan, mereka gagap nih. Mereka amatiran lah istilahnya. Jadi siap-siap aja market akan berpindah ke Hong Kong. Tentunya ini butuh waktu ya. Nggak bisa tiba-tiba pindah. Karena yang kita tahu memang market paling bergairah itu ketika di US, di waktu US. Jadi itu sih teman-teman. Kemudian ada berita bagus juga dari Polygon, co-foundernya itu mengatakan bahwa upgrade akan dilakukan, namanya Fidelity Upgrade. Tentunya ini meningkatkan yang namanya kualitas security atau keamanan daripada network dari Polygon Matic. Jadi Matic menurut saya meskipun kemarin di delisting dari beberapa exchange, kabarnya negatif ya, teman-teman dianggap sebagai sekuritas dan lain sebagainya. Ini masih jadi poin yang menurut saya prospek untuk next. Ya semoga aja memang terrealisasi. Oke, kita akan bahas untuk Bitcoin gimana. Sebelumnya aku mau kasih lihat juga teman-teman, indeks dolarnya drop ya. Indeks dolar drop, tentunya ini sentimen bagus buat market, khususnya market Bitcoin. Oke, Bitcoin di perdagangan kemarin, overall kita udah melihat sebuah big picture yang sepertinya bakalan sangat-sangat menarik. Dari beberapa waktu kita tetap konsisten mengatakan bahwa wave C itu ada possibility berada di kisaran 25.000 dan so far memang sudah terjadi. Wave C-nya terbentuk, wave 2 untuk sebuah corrective pattern juga terbentuk. Berarti sekarang kita running on wave 3. Menurut saya, view saya market akan masih cenderung dalam posisi bullish, teman-teman. Nah, ini dia sudah berhasil breakout dari yang namanya descending channel, ya kan, sudah breakout dan sekarang dia menemui level resistance di kisaran 30.000. Jadi kalau udah sekarang di posisi-posisi sekarang ya udah waktunya buat koreksi kalau menurut saya ya. Volume perdagangannya kemarin sangat bagus masuk ke Bitcoin. Kemudian posisi smart money pun juga menurut saya juga cukup oke. Tapi meskipun begitu, bagi saya teman-teman kenaikan yang terjadi pada Bitcoin ini tidak akan terlalu maksimal kalau the Fed-nya belum pivot. Jadi syarat untuk Bitcoin bisa rally gila-gilaan lagi balik ke all time high adalah pivot. Karena dana-dana yang kemarin itu di apa ya masuk ke bond, masuk ke deposito itu harus dipakai buat pompa market juga. Jadi nggak bisa dengan posisi yang likuidasinya sekarang masih sangat-sangat rendah. Makanya kalau Bitcoin masih positif ya syukurlah teman-teman, tapi kita masih belum melihat sesuatu yang sangat impulsif ke depannya. Ya semoga aja sebuah good news akan muncul ya. Inflasi turun, the Fed bisa segera pivot. Itu harapan kita sih. Oke, posisi Bitcoin di time frame daily sangat-sangat positif. RSI-nya udah mendekati posisi jenuh ya, teman-teman. Mendekati loh. Ini masih ada kemungkinan untuk naik. Jadi kalaupun Bitcoin bakalan mampu menembus level 31.000 itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah posisi yang sangat bagus di mana level tersebut adalah level strong resistance juga. Jadi bisa dibilang level-level ini ada pertarungan buyer and seller yang cukup tinggi. Jadi ekspektasinya Bitcoin tentunya bisa rally. Kalau kita kembali lihat di time frame 4 jam ya, dari pergerakan time frame 4 jam, Bitcoin sangat-sangat terlihat positif, teman-teman. Smart money-nya benar-benar tinggi, volume perdagangannya konsisten tinggi, luar biasa. Kemarin dia nyentuh
nyentuh tangan aja nih di kisaran 30.400, terus dia udah mulai terlihat koreksi ya, udah mulai terlihat pola-pola apa namanya, hammer atau inverted hammer. Jadi hati-hati aja teman-teman, kalau dalam beberapa jam nanti kita dikonfirmasi dengan satu candle merah, maka siap-siap aja polanya itu pola koreksi ya. Jadi kan ini adalah pola yang namanya shooting star, shooting star pattern. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu nih. Jadi ada pola-pola seperti ini, teman-teman. Kita waspadai aja pola ini muncul ya. Shooting star pattern biasanya adalah pola pembalikan arah. Jadi kalau ini syaratnya kalau kita dapat satu candle merah. Kalau enggak ya berarti aman-aman aja. Bitcoin masih kecenderungan naik. Terus dari RSI sendiri udah menunjukkan level jenuh beli ya teman-teman. Jadi mungkin koreksi wajar adalah sesuatu yang bisa saja terjadi. Untuk targetnya kemana nih kalau seandainya Bitcoin mengalami koreksi ya kan? Seandainya kalau Bitcoin koreksi, maka targetnya kita hanya expect dia bisa turun ke level-level seperti ini teman-teman, yaitu di kisaran 28.900 atau di 29.000. Itu area yang cukup bisa teman-teman pertimbangkan atau yang bisa teman-teman perhatikan. Kalau kita pakai Fibonacci retracement, kita tarik dari swing high ke swing low, maka level Fibonacci-nya itu mengarah ke level 28.600 sampai dengan 27.800. Ini adalah range yang bisa teman-teman juga pertimbangkan sebagai area akumulasi. Andai kata ini memang pola pembalikan arah. Jadi kita harus confirm dulu nih level yang di sini kenaikan kemarin ke 30 ribuan ini merupakan level puncak daripada kenaikan Bitcoin sejak kemarin itu. Jadi kita harus confirm dulu. Jadi itu beberapa level yang bisa teman-teman perhatikan. Nah, yang bikin saya senang sih bukan ini ya, bukan Bitcoin-nya teman-teman, tapi BTC Dominance-nya. BTC Dominance kemarin naik gila-gilaan, tapi dia udah mulai memunculkan sinyal-sinyal bearish. Ya, di sini udah mulai muncul shooting star lagi, teman-teman. Seperti yang kita bilang, kita cuma butuh yang namanya konfirmasi satu candle merah aja. Ini dari BTC Dominance-nya, smart money-nya sangat powerful, kemudian dari RSI-nya pun juga sangat-sangat luar biasa tinggi. Jadi kalau andai kata ini adalah sebuah shooting star, maka harusnya sih pergerakan dari BTC Dominance bisa turun dulu. Itu artinya adalah sentimen yang positif buat altcoin. Sementara ada beberapa altcoin yang kita sudah pantau naik sangat signifikan, salah satunya Conflux. Ini udah capai level target di resistance, teman-teman. Kemudian PP Coin, luar biasa, ini sebuah kejutan ya, PP naik sangat-sangat signifikan dengan volume yang satu kali spike naik tinggi, tapi menurut saya harus hati-hati sih. Kemudian juga ada Stack ya, Stack STX naik juga signifikan. Kemudian Litecoin juga naik lumayan signifikan. Ini dia ada kecenderungan pola inverse head and shoulders. Kayaknya udah confirm juga, udah masuk teman-teman. Terus Matic ya masih belum signifikan, tapi semoga kedepannya bisa naik juga sih. Cardano juga naiknya lumayan. Ya, dia udah breakout dari yang namanya symmetrical triangle dan kemungkinan tren kenaikan masih sangat-sangat berpotensi. Jadi, view saya overall tentang market adalah positif. Jadi, mungkin analisanya gitu aja, nggak terlalu panjang-panjang. Kalau misalkan teman-teman ada masukan lain, ada koin yang mau dianalisa, boleh langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Kita punya poltar informasi di mana aku selalu update, news-news terupdate dari dunia kripto ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau ketinggalan, silakan untuk subscribe. Kemudian kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Di sini kita bisa sama-sama diskusi, berbagi, ataupun ya bikin rame lah teman-teman. Siapa tahu ada yang kesepian ya kan. Jadi gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri. Makasih.